Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururil anfusina man syarri a'malina may yahdihillahu famay mudhillalah wa may yahdihi famay hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menjelaskan tentang antara sabar dan sakit. Barang siapa yang menghendaki selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yang ingin memperoleh pahala dan rahmat serta ingin dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ia mencegah keinginan nafsu dari kesenangan duniawi, selalu sabar dalam penderitaan dan bencana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar ditinjau dari berbagai segi. Satu, sabar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar mencegah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar pada pukulan pertama ketika ada bencana. Barang siapa yang sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan 300 tingkatan surga kelak pada hari akhirat nanti. Dan setiap tingkatnya seluas antara bumi dan langit. Masya Allah, subhanallah. Barang siapa yang sabar mencegah tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan 600 tingkatan surga kelak dari akhirat, di mana setiap tingkatannya memberikan 600 tingkatan surga kelak di hari kiamat, di mana setiap tingkatan seluas antara langit ke-7 dan bumi ke-7 pula. Barang siapa yang sabar menghadapi musibah, artinya Allah memberikan 700 tingkatan di surga, di mana setiap tingkatannya seluas antara ars dan bumi. Diriwayatkan Nabi SAW bersabda, dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah dan masih berpegangan teguh kepadaku, kecuali aku akan memberikannya sebelum ia meminta. Dan tidak ada seorang hamba yang karena musibah lalu ia bergantung selain dariku, kecuali aku selalu menutupi pintu-pintu langit. Maka jelas wajib bagi yang berakal senantiasa bersabar menghadapi bencana. Seharusnya tidak mengadukan bencana kepada semua manusia agar ia selamat dari siksa dunia dan akhirat. Dan bencana yang paling berat ialah bencana yang ditimpakan kepada para nabi dan wali. Kata Imam Junaid al-Baghdadi
Bencana merupakan penerang bagi orang-orang yang bijak. Gerakan kebangkitan bagi orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kebajikan buat orang-orang mukmin, dan kebinasaan buat orang-orang yang lupa akan zatnya. Bukankah tak ada seorang mukmin pun yang mampu merasakan manisnya iman kecuali dia memperoleh timpan bencana. Kemudian ia ridho dan bersabar. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang sakit semalam serta sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya berisi laksana baru dilahirkan dari ibunya. Ketika kalian sakit, janganlah mengharap sembuh. Kata Luhu Haq. Barang siapa yang tidak karena musibah atau khususan selama 40 hari, maka ia menurut Allah tidak memperoleh kebijakan. Melalui Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba mukmin memperoleh bencana, maka dia berfirman kepada malaikat sebelahnya, ambillah alat tulis untuknya. Kemudian dia berfirman kepada malaikat sebelah kanannya, tulislah untuk hambaku ini suatu kebajikan yang ia lakukan. Ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bila mana hamba Allah sakit, dia mengutus dua malaikat dan berfirman, lihatlah apa yang diucapkan oleh hambaku. Malaikat berkata, dia mengucapkan alhamdulillah, dan ucapan itu dilamparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang lebih mengetahui. Dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya aku mematikan hambaku ini, niscaya aku masukkan ke surga. Dan andai aku menyembuhkan, maka aku wajib mengganti daging yang lebih baik melalui darah yang lebih baik daripada darah yang dulu, serta aku melebur semua kejahatannya.